Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Gimana kabarnya sahabat klub buku dan pencinta buku yang dimuliakan Allah? Alhamdulillah ketemu dengan saya lagi Pedianto di edisi buku 3 in 1. Kita insya Allah akan membedah buku 3 in 1 ya, 3 buku dalam satu pekan insya Allah. Buku yang pertama berjudul On Tyranny yang sudah diterjemahkan di Gramedia ya, judulnya tentang tirani ya, dan ini ditulis oleh Timothy Snyder. Dan nanti buku kedua insya Allah membahas tentang How Democracy Dies ya, dan buku yang terakhir The Longing for the Lost Caliphate ya. Insya Allah tiga-tiganya buku keren guys ya. Oke, kita masuk buku yang pertama ya. On Tyranny karangan Timothy Snyder ya. Timothy Snyder ini adalah dia seorang profesor sejarawan yang spesialisasinya Eropa Tengah ya guys, di Yale University. Nah, guys, ini ada hint buat saya ya, tips buat saya bagaimana mengetahui sebuah buku itu adalah buku yang cukup bagus dan cukup layak kita kaji, guys. Nah, tandanya adalah dia itu termasuk ratingnya tinggi. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Kalau menurut saya itu kalau ratingnya sudah di atas 1000 tuh bukunya sudah cukup bagus, guys ya. Ini apalagi sudah di atas 7.600-an rating dan dia lebih dari 4 ya. Nah itu guys ya, kalau kita pengen tahu buku-buku yang bagus itu salah satu caranya, ini nggak mesti juga ya guys, nggak mesti, tapi salah satu cara yang bisa kita pakai adalah kita cek di toko buku online, salah satunya adalah Amazon yang cukup reputasinya cukup bagus, dan kita lihat di ratingnya ini minimal 4 ya guys, dan di atas 1000. Nah ini seperti ini contoh On Tyranny ini karangan Timothy Snyder, berarti cukup bagus ya, cukup layak, dan memang setelah saya baca-baca memang isinya cukup bagus guys. Nah oke. Isi bukunya. Jadi isi bukunya ini ada 20 bab ya. Jadi memang dia tidak membuat struktur yang khusus ya terkait dengan bukunya. Jadi seperti apa ya guys? Seperti pembahasan-pembahasan yang sifatnya saling lepas, seperti esai lah begitu ya. Esai yang berisi tips-tips ya buat kita agar apa? Agar kita itu imun terhadap kekuasaan tirani, guys. Atau bisa mencegah lahirnya kekuasaan tirani. Nah, menurut saya ini sangat menarik, apalagi nanti Anda mencoba menerapkan di negeri kita sendiri ya. Oke guys. Nah, untuk pembahasan kita, insya Allah kita tidak akan melakukan satu persatu, tapi saya akan meramu dari beberapa pembahasan saja, saya gabungkan, dan beberapa yang tidak relevan tidak saya bahas. Oke, kita sekarang masuk ke yang pertama ya, do not obey in advance ya. Kalau Anda pernah mendengar frase dalam bahasa Inggris, thanks in advance, pernah nggak? Ya kan, thanks in advance itu artinya terima kasih di depan begitu. Nah, ini do not obey in advance, maksudnya jangan melakukan kepatuhan terhadap rejim di depan ya. Maksudnya apa sih patuh tanpa melakukan kritis ya, atau pokoknya kita pasrah terhadap rezim, apapun yang dilakukan, apapun dia perintahkan. Nah ini jangan pernah kita lakukan guys. Nah rezim otoriter menurut Timothy Snyder itu sering mendapatkan kekuasaannya dengan gratis tanpa diminta guys ya. Jadi mereka itu otoriter itu betul-betul mendapatkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Rakyatnya itu patuh tanpa syarat begitu saja. Nah, ini si Timothy Snyder karena spesialis Eropa Timur, guys. Jadi contoh-contohnya banyak yang di Eropa Timur ya. Dia mencontohkan misalnya pemilu di Jerman tahun 1932 ketika Adolf Hitler terpilih jadi kepala negara. Nah, atau pemilu di Ceko tahun 46 ketika Partai Komunis menang. Itu adalah contoh-contoh di mana rakyat itu kemudian memberikan kepatuhannya tanpa syarat. Ya, pasrah bongkoan lah mungkin bahasanya kayak gitu. Ya, jadi memang ini pengkajiannya itu negara-negara di Eropa Timur dan pada abad ke-20. Makanya judul bukunya itu adalah kalau kita lihat 20 Lesson from 20th Century ya. 20 pelajaran dari abad ke-20. Nah, itu guys ya. Nah, pertanyaannya mengapa rakyat itu cenderung patuh dan pasrah kepada tirani, guys? Coba kita renungkan lagi. Kenapa rakyat itu mudah patuh dan pasrah kepada tirani? Nah, jawabannya itu ada dalam sebuah eksperimen yang sangat terkenal guys ya. Bahkan ini sudah ada filmnya ya. Namanya adalah Stanley Milgram Experiment. Ya. Jadi ini eksperimen yang dilakukan sekitar tahun 1961 ya di Amerika, tepatnya di Yale University. Berarti sama ya dengan universitasnya si Timothy Snyder ya. Ya, Yale University tahun 1961. Ya, saat itu eksperimennya gini, guys. Jadi orang itu disetrum. Ngeri ya, guys ya. Nah, ini contohnya nih. Ada gambarnya. Ini gambar jadul ya, guys. Orang tuh dipasangi kabel, kemudian dia disetrum, guys ya. Nah, kalau sudah kesetrum jadinya seperti ini. Nah, ini.
Ngeri ya guys, disetrum. Nah, itu yang nyetrum siapa? Yang nyetrum itu yang diuji. Jadi orang-orang awam, orang-orang kebanyakan seperti kita mungkin guys ya, yang diambil secara acak kemudian diuji. Nah, persisnya seperti ini eksperimennya guys. Jadi ini adalah eh, orang yang disetrum ya. Nah, ternyata apa? Ini fake test subject. Jadi dia ini nggak disetrum betulan guys ya. Jadi cuma disetrum pura-pura saja. Nah, ini adalah subjeknya yang diminta untuk melakukan setrum kepada ini korbannya nih, tapi fake ya, ini fake korban ya. Nah, ini subjeknya guys. Nah, ini dia diminta sama eksperimenternya untuk apa? Untuk melakukan setrum. Dia diperintahkan ya oleh eksperimenternya ini, tolong ini disetrum. Ya, dikejutkan dengan listrik begitu. Tapi sekali lagi ini yang di sini ini sebenarnya cuma pura-pura ya. Tapi dia actingnya bagus banget guys. Jadi seperti kesetrum. Nah, yang akan dilihat di eksperimen Stanley Milgram ini, apakah si subjek ini akan patuh ketika diperintah untuk menyakiti orang yang tidak dia kenal, orang yang tidak bersalah, begitu guys. Bahkan ini dalam apa laporan eksperimen sampai dia kejang-kejang dan bahkan sampai acting ya guys. Ini sekali lagi acting dia meninggal dunia begitu. Nah ini apakah dia mau gitu ya diperintahkan bahkan sampai ini menderita bahkan meninggal dunia apakah mau begitu guys. Nah, ternyata apa guys? Ternyata itu mayoritas dari subjek ini yang dites itu mau gitu ya. Mau ikut perintah si eksperimenter ini untuk nyetrum orang yang tidak dikenal bahkan dia sampai mati guys. Nah, ini yang disebut dengan obedience ya, kepatuhan yang tanpa pamrih yang diberikan kepada tiran-tiran itu guys. Dalam hal ini eksperimenternya itu ya. Nah, setelah ditanya, menarik itu ternyata hasilnya. Kenapa kok mereka mau menyakiti orang yang tidak bersalah? Satu, ya, the authority figure seems trustworthy, ya, trustworthy. Jadi yang ini itu trustworthy gitu, ya. Kalau pemimpin nyuruh gitu ya, ini pemimpinnya kayaknya trustworthy gitu. Wah, itu kayaknya pemimpinnya merakyat, ya. Wajahnya merakyat, wajahnya agak deso begitu ya. Apalagi suka belusukan dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati ya. Seems trustworthy ya. Bisa dipercaya. Kemudian ini tujuannya adalah tujuan baik begitu guys ya. Nah, ini juga hati-hati ya. Dan yang ketiga, jika mereka mendapati ini kesakitan dan sebagainya, mereka akan beranggapan mereka tuh yang diminta strum tadi, bahwasanya bertanggung jawab adalah yang punya otoritas begitu guys ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi Stanley Milgram eksperimen ini menunjukkan betapa orang awam itu ketika diperintah melakukan kezoliman guys, ya, atau di sini menyaksikan kezoliman, tidak hanya menyaksikan guys ya, dia diperintah langsung melakukan kezoliman itu dia manut. Nah, ini disebut dengan obedience ya. Dan ini harus kita waspadai. Ya, jadi dengan eksperimen ini bisa menunjukkan, bisa membaca kenapa orang itu sangat kooperatif dengan para tiran-tiran ya, dengan penguasa yang despotik, penguasa yang zolim. Ya, itu karena dijelaskan di eksperimen ini tadi guys ya. Jadi dengan alasan-alasan ini mereka kemudian menerima. Nah, kita tentunya wabil khusus sebagai seorang muslim tidak boleh ya guys menerima kezoliman yang dilakukan oleh penguasa begitu ya. Maka dalam banyak hadis itu disebutkan ketika kita melihat kemungkaran kita harus mengungkapkan ya, harus mencegah kemungkaran itu kan. Ya man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi kan begitu. Jika kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu. Falam yastati fabilisani ya. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan kata-kata. Fa'ilam yastati fabiqalbi ya. Ketika tidak mampu dengan hati kita, tapi jangan lupa itu adalah ad'aful iman ya, iman yang paling lemah guys. Namanya iman itu kalau paling lemah guys ya, paling bawah levelnya, dikit lagi kan kufur. Ya lawan dari iman kan kufur. Nah, ini sangat berbahaya guys. Nah, bahkan dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwasanya penghulu para syuhada itu adalah mereka yang berani menasihati penguasa yang zolim. Nah, ini sebenarnya dalam Islam, insya Allah itu sudah diberikan berbagai dorongan agar kita itu tidak dengan mudahnya ya tadi memberikan kepatuhan sehingga para tirani, para penguasa yang zalim itu kemudian berkuasa. Oke guys, berikutnya saya akan rangkum di beberapa poin bukunya Timothy Snyder tadi. Dia berbicara tentang institusi pemilu dan etika profesional. Ya. Nah, dia bilang defend your institution ya. Yang dimaksud dengan institusi oleh Timothy Snyder itu adalah bisa pers, ya bisa peradilan, bisa media, bisa parpol atau ormas, ya. Nah, dia bilang penting banget ini. Waspadai upaya rezim memberangus institusi oposisi dan menuju partai tunggal. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi tanda-tanda rezim yang tiran itu apa? Ya, dia memberangus institusi oposisi dan dia mengarahkan ya menuju partai tunggal, guys. Nah, akhirnya apa? Ya, pemilu hanya sebagai jalan bagi penguasa tirani tadi.
ya sekali lagi pemilu hanya sebagai jalan bagi penguasa tirani. Nah, Timothy Snyder ngasih contoh misalnya di pemilu tahun 1930 di Jerman yang memenangkan partai Nazi, itu adalah pemilu terakhir di Jerman saat itu. Gitu ya. Setelah itu ya hanya partai tunggal karena dia memberangus semua institusi yang beroposisi dengan partai negara atau partai Nazi saat itu. Dan ini jangan lupa guys, di sini kita belajar bahwasannya ya si Hitler dari partai Nazi itu guys ternyata dipilih melalui pemilu guys. Pemilu yang demokratis tahun 1930 di Jerman ya. Nah, itulah pemilu guys ya. Nah, bahkan pemilu tahun 1944 di Ceko ya, yang memenangkan Partai Komunis itu juga menjadi pemilu terakhir guys di Ceko di saat itu. Ya, setelah itu yang berkuasa adalah Partai Komunis begitu. Kemudian, nah ini yang terbaru ya, pemilu tahun 1990 di Rusia, yang saat itu dimenangkan Putin, yang kalau istilahnya Timothy Snyder itu adalah yang terbentuk setelah itu adalah oligarki di Rusia. Itu juga pemilu demokrasi terakhir ini setidaknya menurut pendapatnya si Timothy Snyder ya guys. Dan kalau kita melihat memang Putin kan itu sangat berkuasa ya dari tahun ketika Boris Yeltsin turun itu, kemudian dia memimpin dari tahun 90-an itu sampai sekarang kan. Ya dulu sempat diganti tapi kan sekarang terus memimpin ya. Dan menurut si Timothy Snyder ini adalah sebuah bentuk tirani. Dan pemilu yang demokratis menurut dia berakhir tahun 1990 saat itu. Ya. Nah, kemudian di bukunya Timothy Snyder juga menegaskan apakah pemilu tahun 2016 ketika Trump naik itu juga pemilu yang terakhir begitu. Jadi dia was-was juga gitu ketika Trumpism gitu ya, Trumpisme Trump itu naik dan Trump itu naik. Jangan-jangan itu yang terakhir juga sebagaimana di Jerman, di Chechnya di Rusia, di Ceko di Rusia begitu guys ya. Nah, mungkin kita juga bisa bertanya guys ya, pemilu di Indonesia ya tahun 2019 kemarin, jangan-jangan itu begitu ya, silakan diteruskan sendiri ya, jangan-jangan adalah pemilu titik-titik begitu kan. Oke guys, ya kita lanjut. Nah, ini menurut saya statement yang paling penting dari Timothy Snyder. Life is political. Pemilu adalah minor choice guys. Minor itu kecil, choice itu pilihan. Jadi pemilu itu pilihan yang kecil. Yang kedepannya menurut Timothy Snyder cenderung less fair, tidak fair seperti tadi itu. Ya penuh dengan manipulasi dan penuh mengarah kepada satu institusi politik partainya negara guys. Nah, ini harus hati-hati kalau ada partai saat ini yang berbagai macam dengan koalisi misalnya kan, yang dulu misalnya kontra jadi pro, yang dulu misalnya ada partai mengarah kepada perubahan. Nah, sekarang perubahan nyemplung kolam misalnya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jadi mengarah kepada partai tunggal. Nah, ini pemilu itu menurut dia cuma minor choice saja. Nah, terus yang major choice apa? Nah, dia bilang politics in everyday lives ya. Politics in everyday lives apa? Gestur kita, attitude kita, expression kita. That are count very much. Itu yang membedakan itu, guys. Jadi kalau hanya mereduksi politik hanya pemilu itu salah besar bagi menurut Timothy Snyder gitu ya. Tapi ekspresi-ekspresi politik yang kita wujudkan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam aksi, dalam setiap statement kita, itulah sungguhnya politik ya. Ketika kita menjelaskan ke rakyat, ketika menjelaskan kepada umat, ya, itu kan sesungguhnya politik gitu ya. Sikap-sikap kita ketika kita melakukan berbagai aksi, ya, berbagai aksi, misalnya termasuk juga aksi di jalan atau mungkin di seminar, pengajian dan sebagainya, itu juga politik in everyday life. Itu jauh lebih penting ya daripada minor choice tadi, guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir guys ya. Jadi waspadai paramiliter. Ini spesifik si Timothy Snyder itu menjelaskan waspadai paramiliter karena ini tanda-tanda rezim despotik atau rezim yang tiran. Nah, dia menjelaskan negara dalam banyak kesempatan berusaha untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya, guys. Pasti ya negara. Nah, namun karena itu diandang ya dilarang oleh undang-undang, violence itu dilarang oleh undang, maka negara tidak bisa melakukan, tidak absah melakukan, tidak legal melakukan. Nah, caranya gimana? Caranya dia membentuk violent organization dan melibatkan mereka dalam dunia politik. Jadi, negara punya ya sayap organisasi yang sangat toleran terhadap kekerasan begitu ya, suka main hakim sendiri dan melibatkan mereka di dunia politik. Nah, bentuknya bisa sayap partai politik ya, atau bahkan inisiatif spontan dari warga negara yang kemudian dimanfaatkan oleh rezim tiran tadi. Jadi warga negara punya hak untuk berorganisasi, membuat organisasi, kemudian dimanfaatkan oleh rezim tiran tadi. Ya. Nah, di lapangan organisasi paramiliter tadi ya bekerja sama dengan aparat, bahkan bertindak mewakili aparat. Ini menurut penjelasan Timothy Snyder. Nah, apakah ini terjadi di negeri kita? Nah, silahkan
kita lihat faktanya masing-masing ya guys. Nah, kalau itu terjadi, parameter-parameter tadi apa yang dijelaskan oleh Timothy Snyder, nah berarti jangan-jangan kita sudah mengarah ke tyranny. Maka kita tidak boleh tinggal diam guys. Oke, itu yang bisa saya ungkap. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pembahasan buku On Tyranny dalam kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.